Halo, selamat pagi semua anak-anak SD Negeri 1 Pemala kelas 2 yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Ya, semoga sehat ya. Bu Guru tetap mengharapkan anak-anak semua sehat dan tetap sukacita, semangat untuk mengikuti pelajaran di rumah masing-masing. Pagi ini Senin tanggal 2 Agustus kita bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Kristen kelas 2. Nah, anak-anak, seperti biasanya sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, jikalau pada pagi hari ini kami siap untuk memulai pelajaran kami. Berkati kami agar kami bisa belajar dengan baik. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, minggu lalu pelajaran kita tentang keluarga ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih dengan tema keluarga. Namun sebelumnya Ibu Guru mau menyampaikan bahwa masih ada yang belum menyetor tugasnya. Nah, anak-anak harus menyetor tugas ya. Kalau ada tugas mohon diperhatikan supaya tidak ketinggalan dan tetap ada nilainya. Nah, Ibu Guru juga mengucapkan terima kasih buat anak-anak yang sudah absen tadi ya. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anak yang sudah punya buku cetak, yang sudah ambil buku cetak, buka halaman 6 ya, buka halaman 6. Kita melanjutkan pelajaran kita. Minggu lalu Bu Guru sudah bercerita atau menjelaskan tentang keluarga dan kita sudah membahas tentang ayah ya, ayah dan keluarga Ishak. Nah, anak-anak masih ingat apa itu keluarga? Ya, keluarga itu terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga juga disebut dengan masyarakat kecil ya. Masyarakat kecil yang terdiri dari sekelompok masyarakat kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak ya. Nah, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita. Kita akan membahas tentang ibu mengasihiku. Nah, minggu lalu Ibu Guru menjelaskan tentang keluarga Abraham dan Ishak. Nah, kalau pagi hari ini Bu Guru akan menjelaskan lagi seorang ibu yang mengasihi anaknya. Bagian C yaitu ibu mengasihiku. Minggu lalu ayah pahlawanku. Sekarang Ibu Guru akan menjelaskan tentang ibu mengasihiku. Nah, anak-anak, ayah menjadi pahlawan keluarga ya. Tentunya kita semua ya sangat menyayangi ayah kita. Anak-anak semua sayang sama ayah? Ya, pasti ya. Anak-anak semua pasti sayang sama ayahnya ya. Karena ayah adalah pahlawan keluarga. Nah, apakah anak-anak juga sayang sama ibu? Sama mama? Pasti juga ya, anak-anak pasti sayang sama mama juga ya. Nah, hari ini Bu Guru akan menceritakan seorang ibu yang lama baru punya anak juga. Nah, ibu itu bernama Ibu Hana. Ibu Hana sudah lama berdoa kepada Tuhan agar ia memiliki anak. Ya, sama seperti Bapak Abraham, lama baru punya anak. Nah, Ibu Hana itu tekun berdoa, bahkan biasa berpuasa untuk minta anak kepada Tuhan. Karena ketekunannya, karena ketaatannya kepada Tuhan, akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan Ibu Hana. Karena Ibu Hana meminta kepada Tuhan dengan senang hati, dengan tekun berdoa ya. Ibu Hana tidak bosan ya menunggu, tidak bosan berdoa ya. Dia serius, dia taat kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan doanya. Nah, akhirnya memang betul anak-anak, akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan Ibu Hana. Lalu Ibu Hana diberi seorang anak laki-laki, lalu dia diberi nama Samuel. Nah,
Nah, di keluarga Ibu Hana maka lahirlah Samuel. Nah, Samuel artinya yang diminta. Apa? Samuel artinya yang diminta. Kenapa artinya Samuel artinya yang diminta? Karena Ibu Hana meminta kepada Tuhan seorang anak, dan Tuhan memberikan seorang anak, ya. Anak yang diminta kepada Tuhan dan diberikan. Nah, kenapa Samuel disebut yang diminta? Karena ketika Ibu Hana meminta kepada Tuhan, Ibu Hana berjanji, kalau saya dikasih Tuhan seorang anak, saya akan membawa anakku terus itu ke gereja. Bahkan saya akan kasih tinggal di gereja untuk jadi pelayanmu. Nah, dia meminta seperti itu dan berjanji seperti itu. Akhirnya diberi anak. Dan apa yang terjadi ketika Ibu Hana sudah melahirkan Samuel? Betul, dia menepati janjinya. Allah menepati janji kepada mengabulkan doanya. Ya, Allah mengabulkan doa Ibu Hana. Ibu Hana menepati janjinya kepada Tuhan. Akhirnya ketika Samuel lahir, ketika sudah mulai agak besar, dia dibawa ke rumah Tuhan atau ke gereja dan tinggal di gereja. Dan seperti janji Ibu Hana kepada Tuhan waktu itu, bahwa dia akan menyerahkan anaknya menjadi pelayan. Akhirnya Samuel tinggal di rumah Tuhan, di gereja, di bait Allah. Waktu itu namanya bait Allah. Dan diasuh oleh seorang imam yang bernama Imam Eli. Dan akhirnya Samuel menjadi seorang pelayan Tuhan di gereja bersama dengan Imam Eli. Nah, ayah Samuel bernama Elkana, ya. Siapa namanya? Elkana, ya. Jadi ayahnya bernama Elkana dan ibunya bernama Hana. Nah, kalau Ishak, siapa nama ayahnya Ishak? Masih ingat? Ya, Ishak adalah anak Abraham dan Sarah. Nah, anak-anak, Samuel dikasihi oleh ibunya, ya. Sangat disayangi oleh ibunya. Sehingga Ibu Hana selalu mengunjungi Samuel di bait Allah. Dan bahkan Ibu Hana karena sayangnya kepada anaknya, dia selalu menjahitkan pakaian buat Samuel, lalu dibawa ke gereja ketika Ibu Hana mengunjungi Samuel. Nah, anak-anak yang Tuhan kasihi, nah di rumah juga pasti orang tua atau ibu sangat mengasihi anak-anak semua, ya. Ya, buktinya apa? Ibu mengasihi anak-anak. Mama mengasihi anak-anak di rumah. Buktinya mama atau ibu dengan setia mendampingi anak-anak belajar. Sudah mendampingi anak-anak belajar, menyiapkan makanan, mengurus anak-anak, memasak, mencucikan pakaiannya, ya, menyiapkan semua kebutuhan. Jadi ayah dan ibu sangat menyayangi anak-anak semuanya. Ayah sebagai pahlawan keluarga dan ibu yang mengurus anak-anak di rumah. Bekerja sama dengan ayah untuk kebutuhan anak-anaknya, ya. Jadi anak-anak harus taat dan sayang juga kepada ayah dan ibu. Seperti Ishak dan Samuel juga sayang kepada ayah dan ibunya, ya. Karena Samuel sayang kepada ibunya sehingga dia mengikuti apa yang ibunya sampaikan, apa yang ibunya katakan kepada Samuel, dia ikuti, dia turuti. Ibunya membawa dia ke gereja, disuruh tinggal di gereja, dia tidak membantah, dia menuruti apa yang ibunya sampaikan, ya. Nah, anak-anak, demikian cerita tentang ibu mengasihiku. Jadi ibu mengasihi kita dengan penuh kasih sayang, ya. Nah, anak-anak, demikian tentang ibu mengasihiku. Nah, selanjutnya pelajaran kita bagian D itu saudaraku. Karena kita membahas tentang keluarga, jadi kita akan membahas saat ini saudaraku. Karena sudah ada ayah, sudah ibu, sekarang kita akan membahas tentang saudara atau anak, ya. Saudara dalam keluarga. Nah, cerita tentang Yohanes, ya. Tentang Yohanes. Nah, anak-anak, Yohanes tinggal bersama kedua orang tuanya. Ayahnya bernama Zebedeus, ya. Ibunya bernama Salome. Ya, Ibu ulangi. Yohanes tinggal bersama orang tuanya. Ayahnya bernama Zebedeus,
Siapa? Zebedeus. Dan ibunya bernama Salome. Iya, ingat itu ya, kalau ada ulangan ibu guru tanya. Jadi ayah Yohanes bernama Zebedeus dan ibunya bernama Salome. Mereka tinggal di daerah Galilea, ya, di desa Galilea. Yakobus adalah saudara Yohanes. Jadi Yohanes dan Yakobus itu bersaudara, ya. Yohanes dan Yakobus itu bersaudara. Nah, mereka hidup rukun, ya. Yohanes dan Yakobus dua orang bersaudara, sama-sama laki-laki, saling menyayangi satu dengan yang lain. Mereka hidup rukun, ya. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Mereka tidak pernah bertengkar, ya. Kalau yang satunya punya apa-apa dibagi ke adiknya atau ke kakaknya. Nah, apa anak-anak di rumah begitu juga dengan saudaranya? Iya, harus begitu ya. Kita harus saling mengasihi dalam rumah dengan saudara-saudara kita, kepada kakak atau kepada adik kita atau siapapun yang menjadi saudara kita dalam rumah. Sekalipun itu dia bukan saudara kandung kita, tapi kalau dia bersama kita tinggal di rumah, itu adalah saudara kita, ya. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain, ya. Nah, Yohanes dan Yakobus saling mengasihi. Mereka pun menjadi rasul bersama dengan Petrus dan Paulus. Nah, tahu rasul? Mereka menjadi rasul atau mereka menjadi murid Tuhan Yesus. Mereka dipilih menjadi murid Tuhan Yesus. Mereka mempunyai teman bernama Petrus dan Paulus. Mereka memberitakan Injil sampai pada akhir hidup mereka. Mereka setia kepada Tuhan. Mereka setia menjadi murid Tuhan Yesus, ya, dan memberitakan Injil sampai pada akhir hidup mereka. Nah, anak-anak, bagaimana kalau kita memberitakan Injil? Paulus dan Petrus, juga Yohanes dan Yakobus, mereka adalah murid Tuhan Yesus atau rasul yang dengan setia menjadi pengikut Yesus, memberitakan firman atau memberitakan Injil, ya, kepada semua orang, ya. Ada yang mempercayai atau menerima Injil yang diberitakan, ada juga yang tidak. Tapi mereka tetap setia. Akhirnya mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus dan memberitakan Injil sampai akhir hidup mereka. Nah, anak-anak, mereka sangat mengasihi Tuhan Yesus, ya. Paulus, Petrus, Yakobus dan Yohanes murid Tuhan Yesus yang mengasihi Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, juga ada Marta dan Maria. Marta dan Maria juga bersaudara, ya. Dan juga ada saudara mereka bernama Lazarus. Marta dan Maria mempunyai adik, ya, atau saudara bernama Lazarus, laki-laki, ya. Mereka tinggal bersama di daerah Betania, ya. Marta, Maria dan Lazarus itu tinggal di Betania. Di mana? Di Betania, ya. Mereka saling mengasihi juga. Nah, pada waktu Lazarus sakit, Maria dan Marta mengirim pesan kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak segera datang. Akhirnya Lazarus meninggal. Maria dan Marta sangat sedih sekali. Mereka berkabung, mereka berduka atas meninggalnya saudara mereka, yaitu Lazarus. Nah, kalau ada saudara kita meninggal, keluarga kita meninggal, pasti kita sangat sedih, ya. Nah, setelah 3 hari berlalu, Tuhan Yesus baru datang ke rumah mereka. Tuhan Yesus juga mengasihi mereka. Ia akhirnya membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Jadi waktu itu Tuhan Yesus tiba di rumah Lazarus, tiba di rumah Marta dan Maria. Lazarus sudah meninggal, sudah 3 hari, ya. Tetapi karena Yesus sangat mengasihi Marta dan Maria serta Lazarus, akhirnya Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus kembali dari kematiannya. Nah, apakah anak-anak juga mempunyai saudara?
punya kakak atau adik? Mungkin ada di antara anak-anak yang terlahir sebagai anak tunggal, ya. Artinya tidak punya kakak, tidak punya adik, atau belum punya adik, ya. Belum punya adik, baru anak pertama, anak satu-satu, ya. Nah, walaupun tidak mempunyai saudara kandung seperti Ishak anak Abraham, atau Yohanes Pembaptis anak Zakaria dan Elisabet, atau Timotius anak Eunike, tetapi anak-anak yang memiliki kakak atau adik harus saling mengasihi karena keluarga harus menjadi satu. Jadi jangan kita mengatakan nanti saudara kandung baru disebut keluarga, ya. Dia kalau sepupunya itu juga keluarga, ya. Itu juga dianggap saudara, ya. Kita harus kasihi juga. Nah, anak-anak, kakak melindungi adik dan adik menyayangi kakaknya. Semua karunia Tuhan, ya. Semua adalah karunia Tuhan dalam keluarga. Kakak adalah karunia Tuhan dalam keluarga, adik juga adalah karunia Tuhan dalam keluarga. Nah, tidak boleh bertengkar, tidak boleh rampas-rampas mainannya adik, ya. Adakah di antara anak-anak yang suka rampas mainannya adik atau mengganggu adiknya kalau lagi main adiknya? Ada? Ya, semoga tidak ada, ya. Anak-anak semua pasti menyayangi adik-adiknya, ya. Adik juga menghormati kakaknya, ya. Kalau sebagai adik kita harus menghormati kakak kita. Sebagai kakak harus menyayangi adiknya, ya. Tidak boleh saling bertengkar, tidak boleh bombe-bombe masuk saudara bombe, ya, tidak boleh, ya. Saling mengasihi. Kenapa kita harus saling mengasihi? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita lebih dahulu. Jadi kita juga harus saling mengasihi, ya. Iya, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pelajaran hari ini anak-anak dapat mengerti dan memahami dan bisa mempraktekkan dalam keluarga masing-masing. Itu saling mengasihi dan menghormati satu dengan yang lain. Nah, anak-anak, ada tugasnya, tugas yang harian yang kalian harus kerjakan di halaman 7, ya. Halaman 7, halaman 8 dan halaman 9. Di halaman 7 di situ tuliskan nama anggota keluarga. Kalau yang 2 minggu yang lalu memperkenalkan, sekarang disuruh tulis, ya. Tuliskan nama anggota keluarga. Nah, di situ ada poin-poinnya yang harus anak-anak isi, tapi jangan diisi dalam buku cetak, ya, karena itu buku sekolah akan dipakai setiap tahun. Di fotokopi tugasnya lalu dikerjakan di lembaran fotokopinya, ya. Ya, di halaman 8 di situ nomor 2 dikatakan tempelkan foto keluargamu dalam kolom ini. Kalau ada foto keluarganya ditempelkan, ya, di fotokopi ini, lalu ditempelkan foto keluarganya di dalam kolom ini, ya, di dalam halaman ini. Artinya fotonya bersama ayah atau ibu, atau bersama nenek, atau bersama kakek, siapa saja yang jadi keluarganya di dalam foto itu, ya. Dan yang berikutnya ada sampai 7 pertanyaan, ya. Dan di halaman 9 di situ ada di halaman 7 pertanyaannya, bacalah Efesus 6 ayat 1. Lalu di halaman 9 kalian tulis kembali itu ayat Efesus pasal 6 ayat 1. Ditulis kembali, ya. Dan penutupnya tuliskan ulang kalimat aku sayang keluargaku. Jadi dituliskan ulang kalimat aku sayang keluargaku di kotak ini, ya. Di kotak ini dituliskan ulang, ya, di kotak ini. Aku sayang keluargaku dituliskan di dalam kotak ini kembali, ya. Oke. Itu tugasnya untuk hari ini anak-anak kerjakan, ya. Di fotokopi, ya, tugasnya jangan dikerjakan dalam buku cetak. Oke. Ya, terima kasih atas perhatiannya anak-anak semua. Anak-anak, Bu Guru tetap menghimbau agar anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatannya, sekalipun itu belajarnya di rumah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.